Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Puspa. Di sini saya akan menjelaskan terkait kalimat efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar untuk mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan yang arti lainnya ialah perkataan. Sedangkan efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna, yang sederhananya efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Pada dasarnya, pada saat kita membuat sebuah kalimat dalam konteks non-formal, terutama formal, yang akan menjadi perhatian utama ialah masalah dalam kalimat efektif. Benarkah? Mari kita cari tahu bersama. Nah, untuk selanjutnya ada materi yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian dan syarat-syarat kalimat efektif. Untuk pengertian sendiri, di tahun 2001 ada 3 ahli yang berpendapat bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang benar dan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Dan di tahun 2007 ada Rahayu yang berpendapat bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Dan di tahun 2009, ada 3 ahli juga yang berpendapat bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Sementara Haji Dalman dalam kreatif menulisnya di tahun 2016 berpendapat bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh penulis. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat menjadi kalimat efektif? Berikut penjelasannya. Terdapat 7 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Untuk yang pertama ada koherensi atau kepaduan. Nah, koherensi atau kepaduan sendiri ialah hubungan timbal balik yang baik terjadi antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Untuk contoh yang pertama ialah bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini adalah contoh yang koheren. Nah, orang yang sabar akan selalu dekat dengan Tuhannya. Untuk yang kedua, Haji adalah anak yang sebatang kara. Kara adalah salah satu merek produk santan dalam kemasan. Sudah jelas ini bukan contoh yang koheren. Karena di kalimat kedua salah menjelaskan. Kara di sini adalah anak yang tidak memiliki orang tua. Tetapi di kalimat kedua malah menjelaskan hal yang lain. Selanjutnya ada kesatuan. Suatu kalimat efektif harus memiliki kesatuan struktur yang baik. Artinya, kalimat itu harus memiliki fungsi gramatikal atau struktur SPOK. Nah, sebagaimana yang sudah kalian tahu, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, berikut contohnya. Ini saya menjadi narasumber termuda di Seminar Kebangsaan 2021. Yang selanjutnya ada kehematan atau ekonomi bahasa. Yang perlu diperhatikan penulis ialah kalimat harus jelas, lugas, menghindari kata yang sama dalam kalimat majemuk, tidak berbelit-belit, dan tidak pemborosan kata. Berikut contoh sederhananya yaitu dalam lemari ini kita dapat menemukan barang-barang antara lain seperti buku, boneka, alat tulis, foto, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh yang tidak hemat. Jadi yang betul atau yang hemat ialah dalam lemari ini kita dapat menemukan buku, boneka, alat tulis, foto, dan lain-lain. Selanjutnya ada paralelisme atau kesejajaran.
Jika sebuah gagasan atau ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka gagasan lain yang sederajat harus dinyatakan dengan frase. Kesejajaran membantu memberi kejelasan dalam kalimat secara keseluruhan. Nah, misalnya pada contoh berikut. Yang pertama, lokasi perumahan telah dipilih, tetapi lokasi itu belum disetujui direktur. Yang kedua, lokasi perumahan telah dipilih, tetapi direktur belum menyetujuinya. Pada kalimat 1, menggunakan kata bentuk pasif, yaitu dipilih dan disetujui. Sedangkan pada kalimat 2, menggunakan kalimat pasif di dipilih dan menggunakan aktif di menyetujuinya. Agar terjadi kesejajaran pada kalimat 2, maka bisa diubah menjadi pemimpin unit telah memilih lokasi perumahan, tetapi direktur belum menyetujuinya. Selanjutnya ada penekanan. Untuk penekanan sendiri terdapat 5 cara. Di antaranya, yang pertama ada mutasi. Ialah menempatkan bagian penting di awal kalimat. Contohnya, minggu depan adalah batas akhir pengumpulan tugas, yang dimana minggu depan ialah hari terakhir untuk pengumpulan. Yang selanjutnya ada repetisi, yaitu menempatkan kata yang sama atau mengulang kata yang sama dalam suatu kalimat yang bukan merupakan sinonim. Contohnya, kalau ayah sudah mengatakan tidak, tetap tidak. Di sini penekanan bahwa ayah tegas menolak. Yang selanjutnya ada kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan atau menggarisbawahi kata yang dianggap penting. Contohnya, makalah ini tidak menjelaskan permasalahan yang terjadi. Tidak di sini adalah penekanan bahwa makalah tersebut tidak terdapat kejelasan dari masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada pertentangan. Ialah menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat yang bukan berupa antonim. Contohnya, dia sebenarnya baik, hanya saja tidak beruntung. Yang selanjutnya ada partikel, yaitu menempatkan kata yang penting atau diberi partikel lah, kah, pun, per, tah sebelum atau sesudah kalimat yang dipentingkan. Contohnya, Andalah yang harus bertanggung jawab soal itu. Nah, di sini penekanan bahwa Anda harus bertanggung jawab. Untuk selanjutnya ada kevariasian. Fungsi utama kevariasian dalam kalimat efektif adalah untuk menjaga minat baca agar tidak mudah bosan dalam membaca. Variasi juga dapat dibuat dalam pola kalimat SPOK menjadi subjek predikat objek keterangan, predikat objek subjek, dan lain-lain. Berikut contohnya. Yang pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap peringatan tersebut? Tentunya penulis bisa menyatakan dalam kalimat berita, akan tetapi untuk mencapai efektivitas, penulis menggunakan kalimat dalam bentuk tanya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ada pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah, pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula, tidak perlu dipupuk, kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Nah, pada paragraf kedua ini merupakan variasi aktif pasif, yang dimana terdapat kata yang dalam bentuk aktif dan pasif. Dan yang terakhir ada logis atau nalar. Terdapat 3 jenis hubungan logis diantaranya. Yang pertama ada hubungan logis koordinatif, ialah hubungan setara di antara bagian-bagian kalimat dalam kalimat majemuk setara, yang ditandai dengan konjungsi atau, dan, serta, tetapi, adapun, dan padahal. Dan yang selanjutnya ada hubungan logis korelatif, yaitu hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Dan yang terakhir ada hubungan logis subordinatif, yaitu hubungan kebergantungan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.